Justru dalam perikop terakhir ini, saudara-saudara, kita akan melihat keindahan atau vitamin dari surat Filipi ini. Nggak ada amin? Haleluya. Saya kira nggak ada. Saya nggak tanya ada amin, jadi nggak ada amin. Nah, di dalam Filipi pasal 1, Paulus berbicara mengenai hubungan pelayanan dia di dalam Kristus. Apa? Hubungan. Hidupku adalah Kristus, mati itu untuk bersukacitalah kamu. Dalam Filipi pasal 2, bagaimana dia punya pengorbanan kepada Kristus, pekerjaannya yang dia anggap satu kehormatan. Dalam Filipi pasal 3, dia membedakan bagaimana orang Kristen yang sungguh dan orang Kristen yang duniawi. Dan dalam Filipi pasal 4, dia memperlihatkan kekayaan rohani kepada semua jemaat di Filipi, sehingga kekayaan ini harus dinikmati sepanjang jalan kita ke surga. Jadi on the way to heaven, you should have heaven on the way to heaven. Saudara harus menikmati surga sepanjang jalan ke surga. Menikmati Yesus sepanjang jalan kita ketemu dengan Yesus. Amin. Amin. Di dalam ayat ke-10 kita mulai sampai ayatnya yang ke-20. 11 ayat saya bacakan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Bisa lebih keras lagi. Ini yang ininya di kiri kanan saya supaya saya bisa dengar suara saya. Oke? Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dalam ayat ke-10 dia berkata, aku sangat bersukacita, but I rejoice in the Lord greatly. Ya, berpakai kata hailo, ya, bersukacita, rejoice di dalam Tuhan, sukacita, ya, sangat bersukacita, ya, dipakai kata sangat, greatly itu sangat bersukacita. Tidak ada kata yang lebih besar dari great, ya. Jadi bahasa Inggris hanya memakai kata great, itu yang paling besar. Jadi dia bilang aku sangat bersukacita. Nah, saya yakin ini sukacita yang asli, bukan sukacita pikiran, karena dia tulis ini dari penjara. Kalau saudara bersukacita karena banyak keuntungan, semua jualan beres, semua apa laku keras semua, dan saudara anak sehat, semua sekolahnya lulus semua, saudara bersukacita dan Tuhan, itu terlalu enteng. Tetapi waktu di dalam penjara, Paulus bersukacita. Ya.
Dan sukacitanya disebut greatly, sangat bersukacita, khairun. Ya. Aku sangat bersukacita. Nah, sukacita yang benar itu, saudara, di dalam hati. Bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, bukan apa yang kita raba, bukan yang kita rasa dengan lidah. Tetapi sukacita yang benar itu sukacita di dalam hati kita. Sukacita yang di dalam hati. Haleluya. Maka kalau hati kita bersukacita akan terpancar keluar. Ya. Ini orangnya nggak ada. Coba saudara lihat. Siapa yang suka rekam? Stefanus. Ibu Stefanus, saudara lihat. Itu memancar. Dari hatinya itu kecantikan itu memancar keluar. Kecantikan kan ada dua, make up, kecantikan luar, tapi jamu itu kecantikan dari dalam katanya keluar. Nah, firman Allah membuat saudara cantik. Firman Allah membuat kita indah. Firman Allah membuat kita nice people. Oleh karena sukacita yang ada di dalam hati kita boleh memancar keluar. Sukacita itu sukacitanya dari Tuhan. Ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ya. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu nggak ada, pikiran dan perasaan itu nggak ada. Dalam bahasa Inggris tidak ada. Yang ada dikatakan, now at last your care for me has flourished again. Though you surely did care, but you lack opportunity. Kamu itu memperdulikan aku. Ya. Akhirnya kamu kepedulianmu kepadaku itu bertumbuh kembali. Kata bertumbuh itu dari kata flourish. Jadi, saudara, kalau saudara apa namanya ini? Agus tahu itu ya. Saya ambil tanaman dari dia, minta tanam di namanya dolar, saudara, taruh dolar, wah, dan tumbuh, saudara-saudara. Itu waktu pertama saya kesal, kenapa cuma sedikit gini, tapi sekarang wah harus kita potong-potong karena dia flourish terus sampai di atas genteng, sampai di loteng dia tumbuh terus. Tetapi tiba-tiba ada yang borong, rontok. Aduh, saya bilang anakku tuh ahli. Panggil saudaraku ahlinya. Ahlinya datang, oh ini kurang vitamin, kasih vitamin, tanam aja vitamin, siram vitamin, wah sekarang flourish lagi, hijau lagi. Nah, Paulus katakan kepada jemaat Filipi, ya, sekarang kepedulianmu kepadaku itu tumbuh kembali. Ya. Akhirnya kepedulianmu kepadaku bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada kepedulianmu. Dia bicara, sudah lewat. Memang selalu ada kepedulianmu, tetapi kamu kehilangan atau tidak punya kesempatan. Saya mau bicara sebentar, sedikit saja tentang kesempatan. Saudara datang ke kebaktian sore hari ini, saudara pakai kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kesempatan tuh, saudara pakai. Ya, saudara datang 2:30 sudah datang, ada yang jam 3, ya. Ada yang jam 2 sudah datang, tukang bakso. Mereka sudah datang, saudara. Tetapi kesempatan ini, saudara-saudaraku, saudara ambil, saudara pakai kesempatan itu. Karena jam 2:30 itu belum macet. Pakai kesempatan ini. Saya cepat-cepat ya, karena saya setir sendiri. Saya cepat-cepat dari Hotel Merino, saya cepat-cepat. Memang masih kosong, tidak ada apa-apa, tidak macet. Ambil kesempatan ini. Nah, jemaat Filipi, kesempatan seperti itu tuh nggak ada mau menyatakan kepeduliannya kepada Paulus itu. Tapi sekarang mulai bertumbuh kembali. Ya. Kesempitan kita itu kesempatan Tuhan. Amin. Menolong kita. Tetapi mari kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, pakai kesempatan itu, ya, supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Di dalam Ibrani
Fatsalnya Ibrani, fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Sebab itu Ia, Tuhan, menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Ibrani pasal 5, ya. Ibrani pasal 5. Dia berkata di dalam Ibrani pasal 5 ayatnya pasal 4 dulu. Pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mundur, pasal 3 ayatnya yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah, mereka tak akan dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 3 kali dia berkata, jangan keraskan hati. Jadi apa yang menghalangi kita mengambil keuntungan dari kesempatan yang Tuhan berikan? Kekerasan hati kita. Tuhan beri kesempatan, kita nggak mau terima. Tuhan beri kesempatan, kita nggak mau. Dalam kamus pelayanan, saudara, bunyinya begini: ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau. Kalau saudara mau, banyak pekerjaan untuk Tuhan Yesus. Tapi biar saudara punya nama pelayan Tuhan, tapi mulut saudara ngomong tidak mau, siapa bisa paksa? Tuhan kasih kesempatan melayani, tidak mau. Tuhan kasih kesempatan, tidak mau. Apa itu sebabnya? Keras hati. Kalau kita kembali kepada Filipi pasal 4 dan kita melihat ada kesempatan itu, ya, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Bukanlah karena kekurangan. Aku berkata begini tidak ada hubungannya dengan kekurangan. Paulus bilang ini, ya, bukan mentang-mentang jemaat itu nyumbang, jemaat itu membawa makanan, membawa selimut bagi Paulus. Paulus tulis surat ini, enggak. Dia dari hatinya dia puji nih jemaat. Dari hatinya dia bilang, kamu itu sangat memperdulikan aku. Tapi tidak ada kesempatan. Nah, saya berkata begini, katanya, tidak ada hubungan dengan kekurangan. Bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena aku sudah belajar. Jadi, saudara, yang kedua, kita harus belajar atau mengalami, ya. Dia sudah belajar menyesuaikan diri, mencukupkan diri
dengan apa yang ada padanya. Wah, kita bilang ini yang menipu uang ini, yang mencuri uang ini, Madoff ini, saudara, hidupnya waduh foya-foya. Dia beli kapal pesiar $22 juta. Ada lagi yacht, dia beli $2 juta. Dia tinggal di rumah yang sewanya berapa puluh juta dolar. Itu katanya apa, hiasannya apa? Yang di rumah itu apa namanya? Interior apalah, pokoknya hiasan rumah 22 juta. Kok itu ya nggak risih ya, dia pakai uang orang. Dia bela diri, dia bilang saya tidak nipu, saya tidak melanggar hukum. Tapi pemerintah Amerika kan bukan anak kecil. Hakim-hakim kan tahu sekaya-kayanya orang kalau dia tanam saham itu dia punya bagaimana, kan ketahuan di bank uangnya, pengeluaran ada ketahuan. Ini nggak ketahuan. Bayangkan yang dia tipu, saudara, yang dia curi itu sama setara dengan 58 miliar rupiah satu hari selama 100 tahun. Kalau saudara dapat 58 miliar sekarang aja, saudara pasti sudah nggak kebaktian. Udah lupa Tuhan dah. Ini bisa 100 tahun, saudara, nggak ketahuan, bisa. Bambang ya. Tapi Paulus belajar mengajar kita supaya kita belajar ini, mencukupkan diri dengan apa yang ada sama kita. Jangan, orang Jawa bilang ngoyo. Jangan memaksakan diri untuk mendapatkan yang kita tidak punya. Jangan. Arloji mewah saya banyak, saudara. Lebih dari 20, tapi buatan Shenzhen. Ya, buatan Shenzhen. Saya pernah main saksofon, saudara main saksofon, lihatin arloji saya, itu buatan Shenzhen. Ya. Kalau Rolex itu 200 juta, tapi buatan Shenzhen 200.000. Saudara tidak keberatan kan saya pakai yang 200.000? Keberatan tidak? Ada yang keberatan loh. Jangan Pak, jangan pakai yang palsu Pak. Jangan, Bapak pakai yang asli. Mending kalau dia ngomong sambil memberi gitu, yang asli. Dia jangan. Tapi mari kita belajar mencukupkan dengan apa yang ada sama kita. Kalau orang lain diberkati, syukur, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, orang itu diberkati. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita belum diberkati, tapi cukupkan dengan apa yang ada. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi bahwa Tuhan itu memperdulikan kita. Sebelum jemaat memperdulikan Paulus, Tuhan memperdulikan kita. Ada dua orang yang sangat berbeda. Yang satu Raja Salomo, sebelum dia jadi raja, baru jadi raja. Yang kedua Bartimeus, peminta-minta. Ya. Saudara, dua orang ini berbeda jauh. Satu raja paling kaya di dunia, dan tidak pernah akan ada yang kaya seperti Salomo lagi. Nggak akan ada. Satu peminta-minta, buta lagi. Tapi dua-duanya didatengin sama Tuhan. Dan Tuhan ngomongnya sama. Apa yang kamu mau aku berbuat kepadamu. Salomo itu anak raja, dia cukup kaya. Tapi Tuhan tanya sama dia, apa yang engkau minta kepadaku, aku akan beri. Apa saja kamu minta, aku akan beri. Dua-duanya ditawari tawaran yang sama. Dua-duanya meminta yang paling penting buat mereka. Salomo tidak minta kekayaan. Dia minta, berilah saya hati yang berbudi. Berilah saya hati yang mendengar. Tuhan bilang, aku beri. Aku beri. Walaupun kamu nggak minta kekayaan, aku juga kasih kekayaan. Salahnya orang Kristen sekarang,
Dia nggak minta hati yang berbudi, dia minta kekayaan. Dia kalau ke gereja, ke kebaktian, dia minta kekayaan. Minta Tuhannya. Minta hati yang berbudi itu seperti Yesus minta hati itu yang berbudi. Walaupun tidak nggak minta kekayaan, dia pasti beri kekayaan. Bartimeus, kalau dia minta kekayaan dia pasti dapat, tapi dia minta matanya yang buta untuk melihat. Yesus tidak tumpang tangan, Yesus tidak berdoa, Yesus tidak pegang, tidak. Ya. Jadilah seperti imanmu. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dia dapat. Jadi dua orang ini dia datangnya oleh pribadi yang sama oleh Tuhan dengan permintaan yang sama. Jadi saya kira Salomo dan Bartimeus ini gambaran kita semua. Ada yang dapat rezeki seperti Salomo, ya, ada yang belum dapat rezeki seperti Bartimeus, ya, dia ikut Tuhan tapi matanya masih buta, belum bisa lihat Yesus, belum bisa lihat keindahan Yesus, belum bisa menikmati Yesus. Nah, kepada jemaat ini Tuhan memberikan pertanyaan yang sama. Apa yang saudara mau Tuhan perbuat bagi saudara? Kalau Tuhan tanya begitu, jawab saudara apa? Apakah saudara mau minta seperti Bartimeus? Apa saudara mau minta seperti Salomo? Apa saudara mempunyai permintaan yang lain? Ya. Kedua orang ini puas. Salomo dengan Tuhan, Bartimeus dengan Tuhan juga puas. Jadi kekayaan dan tidak kaya di hadapan Tuhan nggak ada apa-apanya. Saudara belum bisa bilang amin ya, belum kelihatan. Soal kaya dan tidak kaya di hadapan Tuhan nggak ada apa-apanya, sama. Sebab yang Tuhan lihat hati kita. Maka dia berkata, Paulus berkata dalam ayat 11 itu, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari saya kasih ilustrasi beberapa waktu yang lalu di CNN. Perdana Menteri Lee Kuan Yew, sekarang dia jadi senior minister, itu dikerubungi wartawan, disuruh minta pendapat. Bisnismen datang, wartawan luar negeri seluruh dunia tanya sama dia, apa yang dia mau lakukan. Dia katakan perekonomian Singapura pertumbuhannya dari 80% turun sekarang 30%. Dia cerita ini, dia ngomong begini enak sekarang. Dia bilang sekarang, apa yang kami harus perbuat? Apa yang kami harus perbuat? Apa yang kami harus perbuat? Bisnismen ini, koran-koran Amerika tanya, koran-koran Asia tanya, dari Hong Kong tanya. Sekarang, apa yang Singapura mau buat? Dia ngomong begini sekarang. Kalau dulu kita bikin, katanya sirup, gulanya banyak, wah, orang senang manis, wah, sampai belenak, wow, gula banyak. Sekarang kalau kita bikin sirup, gulanya sedikit, airnya banyakin. Namanya kan tetap sama. Es apa namanya? Es campur. Apa sih es campur apa es apa? Hah? Es Shanghai. Gak ada es Jakarta ya, yang keluar dari ke Shanghai lagi. Es Shanghai. Dulu manis. Sekarang gulanya sedikit. Saudara, saya makan jangan, tapi saya tidak diet, tapi saya jangan. Kalau istri saya dia pesan di rumah makan es Shanghai, dia makan. Saya juga pesan es Shanghai. Kalau saya bilang banyakin tapenya, sirupnya sedikit aja, asal merah aja. Udah, jangan pakai susu, jangan. Sama es Shanghai itu, Pak. Itu bagi yang normal, yang ini bagi yang kurang normal. Tapi saya menyesuaikan dengan keadaan saya. Es yang lain juga. Tapenya dibanyakin. Ada 3 macam minuman sudah. 4 macam bahkan. Ada ulung tea, ada aqua, ada kacang hijau, ada lassi minuman dari India. Ya. 4-4-nya saya akan minum. Tapi saya ukur.
Tadi saya sudah minum, belum. Saya sudah cobain kacang hijau, yang belum aqua sama nasi. Nasi itu sudah jangan mau dah, tak enak. Nasi itu minuman India. Ya, ditanya mau asin mau manis, saya bilang saya minta asin. Sesuaikan dengan yang ada sama kita. Saudara, sekarang bukan rahasia, udah lewat. Dulu saya khotbah tahun 70. Jas saya pemberian dari orang Amerika, badannya tinggi, pas, jas. Ibu saya itu aneh. Kenapa sih kamu khotbah hari Rebo pakai jas? Ini panas. Dulu gereja nggak ada AC. Kenapa mesti pakai jas? Mama nggak tahu. Nih, kasih lihat. Kemeja saya robek. Kemeja saya itu robek di dalamnya. Kalau pakai jas kan nggak kelihatan. Wah, Jumat tuh bilang buka, nggak. Dia nggak tahu ininya robek. Jadi biar keringetan kita pakai jas terus kita pertahankan. Karena apa? Menyesuaikan diri. Haleluya. Ketika saudara mau menyesuaikan diri, Amin. kalau saudara ke Amerika pakai bahasa Inggris, dia ada diundang makan sama orang Amerika, jangan saudara minta sumpit, jangan. Nggak ada saya sumpit, pisau sama garpu. Saya baru belajar di Kanada, beda kalau Kanada sama Amerika. Kalau Amerika daging, potong, tusuk sama garpu, langsung makan. Kalau Kanada lebih kayak Inggris, daging dipotong, tusuk sama garpu, angkat, pindah ke tangan kanan, baru pakai dimakan. Repot amat sih dah. Lebih baik sudah ujung bola itu loh. Itu yang saya paling suka. Kalau udah lihat cerita silat, gue diipir, gue lagi duduk, terus dia bilang pesan Mbak Min, makan saya. Menyesuaikan diri. Saya baru pertama kali ke Tiongkok, saudara, saya hampir gak tahan. Wah, orang jangan nabrak saya. Mau ngomong, lihat dulu. Gak ngerti mereka ya. Mata lu kemana? Gak ngerti juga mereka. Jadi ini orang gimana? Jangan, memang di sana begitu. Tabrak. Gak di stasiun, tabrak. Setelah saya tahu, udah tahu aja, udah ngerti, udah sesuaikan jadi sebelum tabrak jauh-jauh ke ini. Haleluya. Demikian juga dengan soal ekonomi. Ada 30 kali ganda, ada 60 kali ganda, ada 100 kali ganda. Tuhan terima semua. Yang punya 100 kali ganda, puji Tuhan. Yang cuma 60 kali ganda, puji Tuhan. Tuhan terima loh, 30 kali ganda, puji Tuhan. Sesuaikan dengan kita. Ya. Saya tuh perlu saudara dalam pelayanan. Saudara perlu saya. Dan saudara memerlukan pelayanan saudara yang lain juga. Gak mungkin saya ngurus semua saya sendiri, gak mungkin. Ya. Bayangkan itu Presiden SBY punya juru bicara P4. Yang satu bicara bagian ini, yang satu bicara bagian ini, yang satu bicara bagian ini, yang satu bicara bagian ini. Dan juru bicara ngomong mesti hati-hati. Nggak boleh asal ngomong, nggak boleh asal usul. Kalau usul jangan asal. Kalau asal jangan usul. Asal usul, nggak boleh. Ya, buat saya Menteri Penerangan yang terbaik itu adalah yang ngomongnya susah itu siapa tuh? Murdiono, itu yang paling baik. Memang kita kesel nungguin dia ngomong itu, kayak nungguin gong, kapan gongnya? Tapi dia pikir betul-betul kalau saya ngomong begini, reaksi orang tuh bagaimana? Ya. Saudara mau belajar menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Amin. Ini udah ban-ban kamsia dong sama Tuhan. Kebaktian, tempat kebaktian di sini, betul kan? Dalam 4 hari loh. Saudara yang gak ikut kerja mesti terima kasih. 4 hari. Wah, sudah jadi begini. Saya sudah minta karpet gak usah diganti.
Tapi ada satu jemaat orang nggak tahan dia, ganti sekali. Ini dia begini, ya. Terus mau pakai AMS, mau pakai apa tulisannya? Saya bilang nggak usah, pakai salib aja. Ya. Kita menyesuaikan diri. Pak, dekat sekali Pak ya. Aduh nih Pak. Enak dekat, kalau ada kotoran kita tinggal bersihin. Ya. Susah Pak, kalau kita berdiri nggak bisa lihat lagu Pak. Di situ udah ada. Semua namanya udah. Cukupkan dengan apa yang ada. Amin. Pak, gimana kalau pulang tuh mesti naik lagi ke sana? Susah Pak, susah. Ya pun susah kan ada tukang bakso. Syukuri. Terima kasih sama Tuhan. Syukur saudara apa yang ada sama saudara, saudara syukuri. Jangan menyukuri saudara yang saudara kita tidak punya. Syukuri apa yang kita sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya sudah ingin punya cucu perempuan. Dan anak saya yang laki, saya tanya pura-pura, kalau kamu punya anak, apa? Mau banyak perempuan, Pak, saya sudah senang. Ya, tapi mereka belum mau punya anak. Suami istri sama, tanggal 2 Juli lahir. Bintangnya sama, adatnya sama, karakternya sama. Dua-duanya belum mau punya anak. Satu sio kelinci, anak saya. Kelinci kan biasanya anaknya banyak, tapi dia belum mau punya anak. Ya sudah 3 tahun saya tunggu kapan dia punya anak, belum mau. Kapan belum mau punya anak, sudahlah. Ya, apa yang ada 2 cucu ini kita. Ya. Apa saya mesti tangisin anak saya yang pertama yang masih kecil meninggal? Tidak usah. Yang ada saja kita syukuri, terima kasih kepada Tuhan. Ada satu hal mujizat yang akan terjadi kalau saudara mensyukuri apa yang ada sama saudara. Kita belajar dari Abraham. Abraham itu dengan berani hati dia pernah bilang begini sama Lot, kamu pilih, kalau kamu ke timur, aku yang lebih tua ini, ya paman akan ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Kalau kamu pilih ke atas, saya di bawah. Kalau kamu pilih di bawah, saya ke atas. Kamu di utara, saya ke selatan. Begini aja, kamu duluan pilih, sisanya buat saya. Itu orang yang penuh rasa syukur. Dia menerima apa adanya. Padahal yang bikin kaya itu dia. Sampai Lot jadi kaya itu dia yang kasih domba. Tapi Lot tidak tahu diri. Kacang lupa kepada ulekan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia lihat itu padang Sodom Gomora. Saya pilih itu aja Om. Ya. Yang ketinggalan Abraham, pegunungan batu. Kanaan pegunungan batu. Tapi paginya dia pergi, nggak berapa lama Tuhan panggil Abraham. Abraham, coba kamu lihat utara, timur, selatan, barat, putar kamu putar. Coba saudara, kira-kira Abraham muternya ke kiri dulu apa ke kanan dulu? Coba. Tuhan bilang, keliling lihat sekelilingmu. Coba ke kanan apa ke kiri? Hah? Gimana? Saya aja nggak tahu. Ke kiri atau ke kanan sama? Ya, kalau memang betul kiri nggak? Amin, betul. Ada yang bilang kanan, betul juga. Ya kanan semuanya keliling, dia lihat kiri, ya dia lihat tuh. Ini kalau saya putar ini kan sama, ya sama muter. Dia lihat semua, dia keliling putar lihat. Udah Tuhan, apa yang kamu lihat aku berikan kepadamu. Beda antara berkat pilihan kita. Saya mau sorry. Sama pilihan Tuhan. Orang yang tahu mensyukuri, Tuhan pilihkan. Saudara mau dipilihkan soal jodoh sama Tuhan?
Apa mau cari sendiri? Udah menikah apa jangan bilang haleluya. Ini yang belum menikah. Ada amin? Tuhan pilihkan itu, wah lebih baik. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. I know how to be abased and I know how to abound. Ada abased, ini kekurangan. Ini kekurangan, saudara, dari kata base. Ini ada kata base. Orang kalau mau kemana kembali ke base camp. Nah ini aku tahu about. Lalu permainan di anak-anak muda kalau family camp mau keluar dari tempat jalan-jalan outbound namanya. Nah, itu Pak Irwan tahu itu kalau naik perahu sungai, ya, apa namanya itu? Arung jeram, ya itu bahasa Inggrisnya itu ada outbound, ya, jauh dan dekat. Jadi ini dipakai dasar dan yang tinggi. Aku tahu itu dasar. Pernah aku sampai dasar, aku tahu kekurangan. Aku pernah marah. Aku tahu juga apa itu kelimpahan. Aku sudah alami. Di dalam keduanya tidak ada soal. Dia tidak susah waktu susah, dia tidak sombong waktu senang. Dua-duanya hanya pelajaran. Waktu kita nggak punya apa-apa, pelajaran. Waktu kita punya segalanya, pelajaran dari Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita ngomel waktu di bawah dan kita lupa sama Tuhan waktu di atas? Oh, ya. I know how to be abased and I know to abound. Ya, kebanyakan kalau lagi bound begini, kita lupa Tuhan. Nanti kalau kita ke dasar, baru kita ingat Tuhan. Kita tuh harus di sini seimbang. I know, dua-duanya saya tahu. Jadi seimbang terus. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, dalam hal limpah maupun dalam kekurangan. Itu nggak berpengaruh apa-apa kepadaku, kata Paulus. Ya. Saudara, saya tanya saudara, dengan uang 50.000 rupiah, bisakah saudara memberi makan 19 orang? Bisa nggak? Bisa. Mana yang bilang bisa? Coba, gimana? Masakannya apa? 19 orang? Garam. Masa nasi pakai garam? Nggak bisa di Jakarta. Bayar tol aja udah 5.500. Nggak bisa. Tapi di Cianjur saya pernah memberi makan 19 orang dengan 50.000. Nanak nasi pakai kastro, liwet, ikan, berapa potong? Jangan serakah ya, potong-potong kasih. Potek. Ayam ada yang lagi liwat ayam. Ini ayam siapa nih? Boleh jual kan? Ya 15.000 aja Pak. Ya, ambil. Potong. Tahu tempe sama apa namanya lalap itu di kebun tinggal ngambil. Kerupuk ada. 50.000. Apa ya? Kenapa? Saya mau cerita, tapi saya takut saudara ngetawain saya lagi. Ketika saya masih kecil saudara ya, itu beli lotek satu bungkus untuk 4 orang, papa, mama,
saya dan Paulus adik saya. Makan sudah selesai, lotek sudah dimakan. Kan ada bumbu saudara di daun itu. Daunnya daun pisang kan 2. Ini bagi 2. Satu adik saya, satu saya. Maaf, kita jilat. Saya pernah malam. Satu kali papa saya, ayo makan pagi, makan tuh nasi goreng tuh, makan pagi. Ini lagi liburan. Makan pagi, saya udah duduk. Mejanya kecil, ajam, duduk. Itu juga meja setrikaan juga. Duduk, makan. Mayang dulu, mayang. Amin, mau makan, coba jangan dulu makan. Satu dulu gereja. Satu gereja. Kalian dapat? Itu makan pagi jadi makan siang sudah. Saya sudah tahu. Gereja di Cianjur begini panjangnya, persis begini panjangnya. Nah, kamar mandi di sebelah kanan, WC. Zaman dulu kan masih hall, bukan kayak sekarang. Flash hilang. Dulu mesti disiram sudah, mesti disiram panjang. Dan papa saya keras. Kamu harus siram sampai bersih. Jadi kita pakai telinga kalau siram. Karena selokan itu di depan sudah. Jadi kita siram dari sini 1 ember, kita tunggu. Wah, belum. Siram lagi ember yang kedua. Siram lagi. Belum juga. Siram lagi di ember ketiga. Nanti ada suara. Belum. Nah, itu sudah. Sudah sampai di selokan. Bayangin sudah tiap hari itu gitu. Saya sudah alami. Saudara juga lagi kecil pasti sengsara saudara alami, susah alami. Itu pelajaran dari Tuhan. Gak akan ada dunia kasih pelajaran itu. Tuhan kasih pelajaran. Apa saudara kelaparan, apa saudara mati, apa saudara susah, apa saudara tidak dipelihara, Tuhan pelihara. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ke-12, aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Jadi ini yang ketiga ini saudara-saudara adalah keseimbangan antara abase dan abound, keseimbangan. 15 tahun yang lalu saya ditanya orang, apa Bapak percaya teologi kemakmuran? Saya nggak pikir, saya langsung jawab, saya hanya percaya teologi keseimbangan. Karena Tuhan disalib seimbang. Pengadilan itu harus begini, neracanya harus seimbang. Yesus disalib nggak berat sebelah ini, seimbang. Antara susah dan senang itu seimbang. Jadi yang namanya hari itu ada malam, ada siang. Itu yang saya bilang irama kehidupan. Kalau ini lonceng, saudara, dia diam begini di tengah, itu lonceng mati. Tapi kalau dia jalan, kiri kanan, hidup, mati, manis, pahit, susah, senang, jauh, dekat, gelap, siang, malam, siang, seimbang. Hidup, hujan, kemarau, hidup, jauh, dekat, laki, perempuan, tinggi, pendek, hitam, putih, hidup. Begitu nggak mau, mati. Nah, banyak orang tuh nggak mau. Saya nggak mau. Pengennya senang terus. Ada lonceng yang dia begini, dia bilang nggak ada. Dia harus ke sana lagi tuh. Dia harus ke sana lagi. Kalau mau senang harus berani susah. Kalau mau diberkati harus mau mencukupkan diri dengan apa yang ada sama kita. Wah, kalau gitu ini ada negatifnya, tidak. Seimbang. Amin. Ya. Seimbang itu begini. Plus, seimbang. Ya. Dan keempat sudut itu 90 derajat masing-masing, seimbang. Kalau yang satu dapat 91 derajat, sudah nggak seimbang. Seimbang, semua harus seimbang.
Puji Tuhan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat mengerjakan segala sesuatu melalui Kristus yang mengkuatkan aku. Bisa bilang amin? Amin. Kalau segala sesuatu persamaannya apa, saudara? Segala sesuatu. Ayo, segala sesuatu ini penghapusnya mana? Segala sesuatu. Aduh, itu tempatnya bukan di tas, dong, di sini. Ya, depan. Oh, depan. Ini sudah ya? Sudah belum? Sudah apa? Dilihat. Dicatat, ya. Segala sesuatu apa, saudara? Persamaannya? Segala sesuatu. Aduh, ini penghapusnya. Aduh, udah capek ini. Udah veteran ya. Segala sesuatu, I can do all things. Kenapa dia bisa bilang I can? Kenapa dia bilang I can? Kenapa? Sudah mengalami. Ambil. Ya. Dia udah tahu tinggi, udah tahu rendah. Dihina dia udah tahu, dipuji dia udah tahu. Ya. Di penjara dia tahu, di istana dia tahu. Dulu saya suka nanya sama Tuhan, ya Tuhan, kalau memang rasul ini kehendak Tuhan rasul Paulus, kenapa dia mesti di penjara? Tuhan baru jawab beberapa waktu yang lalu. Bayangkan saudara, berapa tahun itu saya tanya, tadi jawab. Kenapa kalau dia rasul kok mesti di penjara? Kalau dia berbuat baik, Tuhan jawab. Kamu lihat dong, itu saya ngajar saudara, ngajar sekolah kita, ngajar surat Timotius 1, Timotius 2, ngajar ini, ngajar ini. Semua ditulis oleh Paulus dari penjara. Coba kalau Paulus nggak di penjara, dia nginjil terus, nggak ada waktu untuk tulis. Terus dia nginjil, nggak ada waktu untuk tulis. Tapi Tuhan izinkan dia di penjara. Di penjara dia tulis surat Filipi. Di penjara dia tulis surat ini, surat itu, surat Galatia, Efesus, Filipi. Dia tulis surat. Ketika dia ditahan, di Kisah Rasul, dia bikin banyak surat. Dan dia tulis itu di atas kulit, saudara. Dia tulis di atas kulit, gulungan. Ya. Baru saya ngerti. Nah sekarang baru saya tahu benar, aduh, dia di penjara udah pernah. Sekarang dia lagi di penjara, dipermuliakan dia sudah pernah. Dia sudah tahu itu kenyang itu apa artinya. Ya, dia tahu lapar itu artinya apa. Saya akan menerapkan kata dia yang menguatkan aku, bahasa Inggris. Christ who strengthens me. Dia, Kristus, ya, yang betul itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang menguatkan aku. Kristus, sudah lihat ini Kristus yang menguatkan aku. Ini aku, Paulus, atau kita juga, ya, sama, aku atau kita. Di Kristus yang menguatkan aku. Yang pertama, menguatkan saya ganti dengan kata transfusi. Transfusi. Kekuatannya kepadaku. Yang kedua, dia yang mentransisi kekuatannya kepadaku. Yang ketiga, dia yang menginfus kekuatannya kepadaku. Yang keempat, dia yang transmisi kekuatannya kepadaku. Ya? Kepadaku.
kepadaku semua. Yang pertama adalah kata transfusi. Ini terjadi di Filipina. Ada satu bapak, dia masih muda, dia kecelakaan, banyak darah hilang, dibawa ke rumah sakit, dia ditransfusi darah. Dapat mungkin 1 liter, 1,5 liter, apa 2 liter, saya lupa ya. Ditransfusi darah, tertolong nyawanya. Ketika dia keluar dari rumah sakit, orang bingung. Kulitnya berubah. Kulitnya berubah menjadi putih. Orang Filipina kayak orang Indonesia, coklat, tapi jadi putih. Seperti orang barat. Kulit putih. Ya. Saya dengar dari pendeta Hong Kong ini yang dia cerita. Ternyata dia ditransfusi oleh darah orang kulit putih. Kenapa begitu saya juga tidak tahu. Tapi mari kita lihat segi positifnya. Kita sudah kehilangan darah, kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah kehilangan kebaikan. Waktu kita dilahirkan saja sudah di dalam dosa. Kita dapat dosa turunan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus mentransfusikan kuasanya, darahnya, keselamatannya, kebaikannya di dalam hidup kita. Dan ketika dia masuk di dalam kita, maka sebetulnya kita ini bukan kita lagi. Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukannya aku lagi, hidup saya bukannya haon datu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup saudara sekarang bukan saudara lagi. Memang saya panggil saudara dengan nama, memang karena kita memanggil kita dengan nama, tapi yang hidup di dalam saudara bukan saudara lagi. Kristus yang hidup dan memancarkan kuasanya melalui saudara. Kok saudara nggak senang kelihatannya punya Kristus yang memancar? Ya. Yang kedua, transisi, masa peralihan. Ya. Ketika mobil kita kehabisan bensin, kita nggak mau, nggak ada yang paksa kita ke pom bensin, nggak ada yang suruh. Mestinya tuh kayak begitu kita kalau ke gereja, nggak ada yang suruh. Tapi kita tahu kita mesti isi bensin ini sama firman Tuhan. Mestinya begitu kita. Ya banyak supir yang suka kehabisan bensin di jalan. Pernah ya? Kehabisan bensin. Kenapa kamu habis bensin? Itu supir bodoh. Sudah tahu ada reserva, mesti cari lekas pom bensin. Nah kita seringkali seperti supir yang kurang pintar itu. Bodoh Makassar ya, kurang pintar kan? Udah tahu reserva, udah kurang, nggak mau ke gereja. Males. Padahal saudara mau diisi. Nah, waktu dari tangki bensin yang besar itu, mau berapa liter Pak? Penuh? Oke. Itulah maksudnya bensin itu ditransisikan, dialihkan kepada tangki kita yang kecil. Ketika pesawat tempur Amerika kehabisan bahan bakar, mereka telepon. Jadi pesawat yang besar, Hercules atau Abraham besar, dia tangki bensin, dia bawa bahan bakar banyak sekali. Terus dari sini saudaraku, dia ikuti di belakang. Nah ini dari sini keluar selang. Terus pesawat tempur deketin, masuk dengan magnet, masuk diisi. Nah dari bahan bakar dari pesawat yang besar ini ditransisikan kepada pesawat tempur ini. Menurut Ayub 7 ayat 1, kita hidup di dunia ini seperti dalam peperangan. Saudara seperti pilot-pilot pesawat tempur yang sedang bertempur. Bahan bakar habis.
Yesus yang punya segala kuasa. Kita mesti ikut di belakang dia. Amin, saudara. Nanti dia mentransisikan kuasanya kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa pesawat itu sudah diisi bahan bakar? Bagaimana? Sebab kalau dia terus begini, itu sedang diisi bahan bakar. Tapi kalau sudah diisi bahan bakar, dia bertempur lagi. Kita tahu, oh dia sudah penuh bahan bakar, dia bertempur lagi. Begitu kurang lagi, dia. Begitulah kita. Kristus mentransisikan kuasanya. Dia tank yang besar. Nah, saudara-saudara, di rumah saya ada itu namanya turunnya, buat air, simpan air. Diambil dari tanah, sampai di tangki air besar, dibagi dari sana kemana-mana. Bisa cuci piring, bisa masak nasi, bisa masak air, bisa ke WC, bisa kamar mandi, dan sebagainya. Yang cuci piring, begitu buka keran, isi. Dari turun besar, isi air. Begitulah transisi. Kuasa Tuhan itu seperti itu. Saudara nggak rasa. Kadang-kadang saudara juga nggak tahu. Tapi sebetulnya Tuhan mentransisikan kuasanya kepada saudara. Saudara bisa sabar, saudara bisa setia, saudara bisa rajin, saudara bisa senang Alkitab, saudara bisa senang berdoa. Itu transisi dari kuasa Tuhan. Kemarin ada berapa orang yang berdoa? 23 katanya. Saya dengar 23. 22. 23 kan Yesus ada 23. Amin. Yesus bilangin nggak percaya. Dan waktu saudara berdoa itu Tuhan transisikan kuasanya. Amin. Ya. Yang ketiga, infus. Ini pertolongan pertama infus, saudara ya. Infus, tapi ada infus yang lain. Teh infus, teh celup itu teh infus. Air panas sediakan, panas sediakan. Itu teh celup aja, langsung berubah warna. Berubah warna. Apa beda teh dengan gincu? Gincu juga bikin berubah warna. Asalnya putih, air jadi merah. Bedanya sama teh, rasanya beda. Kalau gincu diminum, tetap aja air. Tapi kalau ini kemudian diisi teh, rasanya jadi lain. Kalau saudara diinfus dunia, sama, sami mawon segorang, nggak ada beda. Tapi kalau diinfus sama kuasa Tuhan, rasa saudara jadi lain. Amin. Orang lain bilang, si bro ini jadi lain. Sis ini jadi, ibu ini jadi lain. Amin. Yang terakhir, transmisi. Ya. Mobil kan transmisi, saya ingat mobil ada gigi 1, ada gigi 2, ada gigi 3, ada gigi 4, ada gigi copot. Kalau gigi udah berantakan tuh, waduh ini mesti turun mesin pak giginya atau rompal, mesti ganti gigi. Nah, ini namanya transmisi. Begitu sudah start mobil, baru beli mobil di showroom, ya, sudah cash lah, anak Tuhan cash carry, mana kredit nggak cash saja, udah start, silakan pak ini kuncinya, buka, start, terima kasih pak, ya selamat jalan, terima kasih pak, ya gas aja sudah, pak masukkan giginya pak, wah selamat tinggal pak, kapan maju? Kapan maju? Kapan maju? Pak, masukin giginya. Ada otomatis, masukin gigi 1, transmisi atau otomatis aja, langsung drive. Angkat, jalan. Saudara, di dalam saudara itu ada mesin besar, 4.700 cc. Bensin Pertamax Plus. Tapi saudara nggak pakai-pakai, nggak ditransmisikan kepada hidup sehari-hari.
Kalau di gereja kuasanya kelihatan, haleluya, 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 bahasa roh, haleluya, 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 haleluya. Tapi ketika menghadapi percobaan, loyo kayak kerupuk, kayak Coca-Cola. Kenapa nggak dipakai? Itu mesin besar, mesinnya namanya mesin Tuhan Yesus. Oi, kenapa nggak dipakai? Malah tidur. Kenapa tidak dipakai? Pakai, saudara. Melalui transmisi, dia memberikan transmisinya, kuasanya kepadaku. Si aku ini, saudaraku, yang rodanya merek apa saja, mobilnya apa saja, Mitsubishi, apa Kijang yang tiada duanya, dari gigi 1 langsung ke gigi 3, itu terserah saudara-saudaraku. Ketika transmisinya masuk, dia jalan. Siapapun dia, lelaki, perempuan, ketika transmisi masuk, dia jalan. Dia berani menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena kuasanya Tuhan itu, dia berfungsi. 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini nanti kita akan terangkan minggu depan. Ya, mari kita berdiri, pemain musik maju ke depan.